Kepala Desa Negeri Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan memutuskan menetapkan kesatu, mengangkat saudara nama Teguh Sudaryono, tempat tanggal lahir Lamongan 26 Maret 1981, alamat Desa Negeri RT 004 RW 002 Turi, Lamongan, sebagai Kepala Dusun Geger Desa Geger Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, terhitung mulai tanggal pelantikan dan berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua, perangkat desa sebagaimana dimaksud diktum ke-1 dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Desa Geger pada tanggal 16 Desember 2021, tertanggal Kepala Desa Geger Sumber. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Dusun Desa Geger dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan puji syukur kehadirat Allah SWT atas taufik dan hidayahnya, pada hari ini Kamis tanggal 16 bulan Desember tahun 2021, saya Kepala Desa Geger dengan resmi melantik Saudara Teguh Sudaryono sebagai Kepala Dusun Desa Geger. Sesuai dengan keputusan Kepala Desa Geger yang telah dibacakan di muka, saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Semoga Allah SWT meridhoi bakti kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Membawakan manfaat berkah bagi kita semua dan membawakan hasil yang positif bagi Desa Geger, khususnya umumnya seluruh Kecamatan Turi dan negara Republik Indonesia.
Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita bimbingan, petunjuk, ilmu yang bermanfaat, sehingga insya Allah pada akhirnya kita semua akan melaksanakan apa yang menjadi petunjuk ilmu beliau, melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu saya hormati, seperti panjenengan saksikan bersama bahwa hari ini tanggal 16 hari Kamis 2021 kita melaksanakan pelantikan. Ini adalah acara primat dari awal pemerintah desa melaksanakan kegiatan. Berawal dari kami melaksanakan mutasi dari Bapak Kasut menjadi Sekdes Saudara Ahmad Honam sudah kita lalui, sehingga dengan urutan itu dengan sendirinya kepala dusun kosong. Setelah itu kami lanjutkan untuk melaksanakan kegiatan yang harus dilaksanakan tersebut dengan membuka lowongan perangkat desa Kasut Desa Geger. Seperti tahapan-tahapan sudah kita lalui dan regulasi pun kita lalui bersama, insya Allah tidak mencederai apa yang menjadi aturan. Akhirnya panitia melaksanakan kewajibannya, sehingga muncullah kepala dusun yang baru, yaitu Bapak Teguh Sudaryono. Undangan semua yang saya hormati, kami atas nama pemerintah desa sangat menghormati panjenengan bahwa tahapan-tahapan sudah dilalui dengan pembukaan gelombang pertama. Yang mendaftar adalah Bapak Teguh Sudaryono. Saya salut kepada masyarakat Desa Geger. Sepertinya masyarakat Desa Geger memberikan kesempatan kepada saudara saya Teguh Sudaryono ini, memberikan kesempatan sepertinya layak untuk melaksanakan untuk menduduki jabatan kepala dusun, sehingga Bapak Teguh Sudaryono mendaftarkan diri dan dibuka sesuai tahapan. Ternyata masyarakat memberikan kesempatan. Artinya Pak Teguh Sudaryono ini bisa diterima. Jadi saya kepala desa hormat dan salut untuk panjenengan sedaya yang telah memberikan kesempatan kepada Bapak Teguh Sudaryono, sehingga pelaksanaan ujian kita laksanakan dan membawakan hasil Bapak Teguh Sudaryono. Semoga dari hasil ini membawakan manfaat berkah bagi Desa Geger. Karena kewajiban kepala dusun Desa Geger utamanya adalah satu, sampai saat ini selama saya menjabat sebagai kepala desa belum pernah saya diberikan laporan dari petugas saya, perangkat saya, pajak itu lunas sampai saat ini. Bahkan pemerintah desa ini selalu ngekoni terus. Jadi saya mohon dengan lengkapnya perangkat desa ini, semoga kinerja, peningkatan kinerja semakin meningkat, terutama pajak tadi. Jadi Bapak Teguh Sudaryono, saya mohon, saya meminta panjenengan khususnya pajak ini sebagai awal tolong dilunasi. Kalau dari kecamatan sendiri, pemerintah desa dengan kabupaten sudah lunas, tidak tahu uangnya dari mana. Yang penting kita siap di waktu hari dan tanggalnya sudah lunas. Jadi mohon dukungan semua masyarakat desa juga bahwa pajak itu adalah kewajiban. Kalau bisa, marilah menjadi warga negara yang baik, memberikan kewajiban itu, sehingga apa yang dilaksanakan perangkat desa bisa sesuai dengan harapan kita. Kedua, masalah pertanian. Walaupun dari tahun ke tahun peningkatan hasil pertanian kita, tapi
kita sebagai pemerintah desa, pelayan masyarakat, wajib terus meningkatkan, mempermudah bagaimana pelayanan kegiatan di pertanian, terutama pupuk dalam hal pendistribusian, juga dalam pengairan, sehingga apa yang menjadi pengabdian kita ketika dilantik di Sumba dalam melayani masyarakat itu bisa terbukti walaupun tidak sempurna. Mohon Bapak Sudha hal-hal itu diperhatikan, karena kehidupan di desa kita adalah tolak ukurnya adalah pertanian. Monggo kita tingkatkan saling kerjasama supaya lebih makmur lagi desa negeri ini. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian beberapa sambutan saya. Saya kiri Dinas Siratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini merupakan rentetan yang tadi disampaikan oleh Pak Kades, rentetan juga dari pelaksanaan pengisian perangkat desa yang dilakukan oleh panitia dalam melaksanakan, yaitu dengan sistem ujian. Karena pada siang hari ini sudah ada kepala dusun yang baru, dan hasil dari ujian penjaringan perangkat desa yang diberikan oleh panitia kemarin. Juga saya sampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang kemarin melaksanakan kegiatan pengisian lowongan perangkat desa ini. Juga Bapak Kapolsek, Bapak Daramil yang mendukung kegiatan pelaksanaan ujian perangkat di desa Geger ini, dan secara umum juga di wilayah Kecamatan Turi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu juga saya sampaikan bahwasanya ini dalam minggu ini mungkin pelantikan yang keempat. Yang kemarin di dalam pelaksanaan ujian perangkat desa ini di wilayah Turi, kita melaksanakan ujian bersama-sama. Ujian bersama-sama di 5 desa. Masih ada 1 desa yang belum melaksanakan pelantikan, belum dijadwalkan kapan. Mudah-mudahan nanti segera menyusul dari 4 desa yang sudah melaksanakan. Dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat, khususnya desa Geger ini. Tadi disampaikan Pak Kades, masyarakat mendukung pelaksanaan ini. Saya sampaikan terima kasih. Pelaksanaan yang kita laksanakan di 5 desa, alhamdulillah semuanya bisa berjalan tertib dan lancar. Ada kurang lebih kemarin yang daftar ujian kemarin ada kurang lebih 56 calon perangkat desa yang daftar di 5 desa, dan lowongan yang diisi cuma ada 7. Lowongannya 7 yang daftar 56. Jadi ada yang sukses jadi perangkat desa dan ada yang tidak sukses. Ini yang saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, bahwasanya kegiatan ujian serentak kemarin alhamdulillah tidak ada permasalahan apapun, bisa diterima oleh masyarakat. Alhamdulillah sudah dilaksanakan pelantikan di 4 desa. Pada hari ini saja 2 kali pelantikan, yaitu tadi pagi di desa Mujulrejo dan siang di Geger ini. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih, hingga suksesnya pelaksanaan perencanaan perangkat ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi harapan Pak Kades di dalam pelantikan kepala dusun, saya juga sebagai pimpinan wilayah di Kecamatan Turi juga berpesan kepada perangkat desa yang baru saja dilantik, Saudara Teguh. Kalau saya sudah mendengar Saudara Teguh ini sudah berperan aktif di desa, benar Bapak Ibu? Nah, itu suatu modal bagi Saudara Teguh kepala dusun ini di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kalau istilahnya di dalam pemerintahan, Pak Kasul ini ngerti sedikit banyak tentang tugasnya kepala dusun. Karena kepala dusun ini merupakan jabatan perangkat desa yang berbeda dengan perangkat yang lain, terutama kasih dan kaur. Kalau kepala dusun ini mempunyai wilayah kerja di dusun,
di dusunnya. Makanya saya pesan kepada Pak Kasum, karena sudah pernah dalam berpengalaman di dusun dalam tugas-tugas pemerintah desa, saran tabel lebih ditingkatkan. Kalau kemarin istilahnya apa Pak Kades? Pembantu ya, pembantu apa? Pembantu kasur. Mau kasurnya kosong. Sebenarnya membantu, jadi membantu pemerintah desa menjalankan tugasnya di dusun. Jadi saya harapkan dengan sudah dilatihnya Saudara Teguh kepala dusun ini nanti harus bisa lebih baik, ditingkatkan apa yang menjadi kemarin yang kurang dari membantu terus. Nah, saya ini menjadi juragan, gitu. Dan membantu kan dia juragan, kepala, kan itu bagi. Nah, saya ini masih kepala nih, tak usah beli pembantu, ngomongin Dewi Aneso. Nah, jadi harus bisa lebih baik. Ini tantangan buat Saudara Teguh ini. Kalau saya lihat yang kemarin dilatih, mungkin usia Kasum jenengan ini yang paling senior. Rata-rata punya nom, dia Pak Kapolsek ini. Rata-rata usia 30. Kita dulu 40. Hampir game over. Game over itu maksudnya kalau 42 lewat hari gak bisa daftar. 40 ya. 81 ya. Iya 81. Pas 40. Nah maksimal kalau daftar kan berapa? Usia 42. Nah paling senior, makanya harus pantas dari kepala dusun ini. Diceluk pola harus pantas. Harapkan bisa kinerja lebih ditambah, ya, terutama tadi Pak Kades terkait pertanian. Harus betul-betul bantu warganya, karena Geger ini satu dusun, ya Pak ya. Satu dusun. Nah ini harus betul-betul bidang pertanian harus lebih difokuskan untuk membantu masyarakatnya. Juga saya pesan juga kepada Bu Kasum, ini sudah istrinya perangkat secara otomatis juga membantu Bu Kades. Ya Bu Kades ya, bagi anggota PKK, ya, bentar lagi jahit ngomong seragam PKK ke Bu Kades. Kaisa tak? Oh sudah punya? Oh wis punya. Kenapa gak digawe? Nah, tidak apa-apa. Jadi nanti saya harapkan membantu Bu Kades, Bu Kasum. Ya siap, nanti harus siap karena secara otomatis istri ini harus mendukung kerja dari suami. Bapak Ibu yang saya hormati, juga kepada keluarga Pak Kasur, ini harus karena Pak Kasur yang baru ini kalau kemarin masih membantu ngewangi kategori setengah-setengah, sekarang sudah di kepala. Keluarga ini harus betul-betul membantu, mendukung tugas-tugasnya sebagai kepala dusun. Kalau Pak Kasum ini kemarin tambah api, saya kok tambah gak bener. Saya minta keluarga dulu yang juga mengingatkan. Dan mentang-mentang wis dadi kepala, kerjanya tambah mumpul. Harapan Pak Kades mau ya tambah keliru, ya Pak Kades ya. Nah, ini saya harapkan keluarga harus mendukung Pak Kasum yang baru ini di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Juga saya titip kepada Pak Kades, Ketua BPD, beserta anggota, tolong diawasi, ya, perangkat saya diawasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karena saya tidak mau perangkat desa, apalagi desa yang perangkat desa yang baru dilatih ini dalam tugasnya saya dewi, diawasi, ya, diawasi. Dan dengan pembinaan, kalau tak benar tolong ditegur. Memang Pak Ketua BPD dan anggota betul saya tegur langsung ke perangkat yang berhak menegur, yaitu kepala desa, sampaikan kepada Pak Kades. Oh ini Pak Kades perangkat desa kok kayak ini, sampaikan kepada Pak Kades, karena Pak Kades yang punya hak untuk di dalam memberikan teguran atau sanksi kepada perangkatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pesan saya untuk kepala dusun yang baru, mulai hari ini setelah dilantik saudara ini sudah secara resmi menjadi perangkat dan efektif di dalam menjalankan tugasnya, yaitu setelah diadakan pelantikan. Jadi nanti malam sudah bisa bekerja menjadi kepala dusun
besok dan seterusnya. Jadi tidak ada istilahnya cuti rumen Pak Camat libur sih, wah nggak iso. Ya, langsung bertugas langsung karena secara efektif perangkat desa bekerja setelah diadakan pelantikan. Bahwasanya pandemi ini masih ada juga besok, insya Allah besok pagi di wilayah kita di Kecamatan Turi ini akan dimulainya vaksinasi untuk anak-anak. Besok kita launching di SD Sukorejo 1, saya bersama Pak Kapolsek dan Ramil, Kepala Puskesmas, Korwil Pendidikan dan kawan. Kita akan melaunching kegiatan vaksin untuk anak usia 6 sampai 11 tahun.